Baiklah, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di Me and My Bible, edisi kita yang ke-18. Wah, masih semangat semua ya. Halo, halo, halo. Welcome yang baru join. Selamat datang. Wah, tinggal 10 kali lagi nih. Mari tetap semangat, kita bereskan Bible study kita di 10 pasal terakhir. Sambil, oke, masih ada beberapa yang masuk. Tunggu sebentar. Gimana kabarnya semua hari ini? Oke. Oke, edisi ke-18. Kita sambil rekap sedikit apa yang kita pelajari minggu lalu. Mungkin boleh tampilkan slide-nya. Oke, ini pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Matius 17, kita bahas mengenai My Best Friend. Oke, kita belajar bagaimana, tentunya My Best Friend adalah Jesus. Kita bicara mengenai Yesus sebagai sahabat terbaik kita. Dan pertama kita belajar waktu itu My Best Friend Never Leaves Me, di mana mujizat yang spektakuler mungkin nggak selalu terjadi gitu ya. Hidup nggak selalu mudah, kadang-kadang kita menghadapi badai, tapi yang kita bisa pastikan bahwa Yesus sang sahabat terbaik itu selalu ada bersama kita. Kemudian yang kedua, kita belajar waktu itu bahwa my best friend covers my failures. Dikisahkan ketika murid-murid gagal, tapi Yesus siap sedia buat menutupi kegagalan mereka. Nah, sama juga dengan kita, gitu kan. Waktu hidup kita mengalami kegagalan, keterpurukan, kita pun bisa yakin bahwa Yesus selalu siap buat menutupi setiap kesalahan dan kegagalan kita, selalu kita bisa tetap tenang dalam hidup ini. Dan terakhir, my best friend provides for my needs. Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah penyedia. Dan kita melakukan pekerjaan kita, tentunya bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kita bekerja keras, kita yang punya perusahaan kita kelola dengan baik, yang karyawan kita bekerja, yang ibu rumah tangga kita tetap lakukan tanggung jawab kita dengan maksimal. Dan sama seperti Petrus yang tetap menangkap ikan saat dia bekerja, maka Yesus yang memastikan hidupnya nggak kekurangan, dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Oke, itu semua bahasan kita 2 minggu yang lalu. Kalau sudah melewatkan kelasnya, jangan khawatir, nanti semua rekaman pasti akan diupload ke YouTube Institusi Church, di mana linknya bisa saudara klik di bio Instagram saya Aryan Dave. Oke, mohon maaf kalau ada keterlambatan, tapi nanti semua kelas bakal diupload pasti ke sana. Oke, jadi sabar saja, nggak apa-apa kalau melewatkan. Sip, kita langsung masuk ke pelajaran kita hari ini, Matius 18. Saya kasih judul The Anomaly. Oke, boleh ditampilkan slide-nya, Matius 18, The Anomaly. Oke, sebagian mungkin ada yang bertanya-tanya, apa ini anomali, gitu kan? Apa artinya? Boleh di next. Jadi definisi anomali, ini saya ambil dari Wikipedia. Dibilang gini, ini kata Wikipedia ya, anomali adalah penyimpangan atau keanehan yang terjadi, atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Anomali juga sering disebut sebagai suatu kejadian yang nggak bisa diperkirakan, sehingga sesuatu itu terjadi berubah-ubah dari kejadian biasanya. Oke, jadi apa ya, anomali itu sesuatu yang aneh, yang beda dengan kondisi atau sistem yang normal dan wajar. Misalnya contoh, Anda yang punya warung, misalnya Anda punya warung nih ya, terus omset per hari itu biasanya 100.000, contoh. Sepanjang tahun itu selalu tiap minggu itu omsetnya 100.000 tiap hari, sama terus sepanjang tahun. Nah, tapi entah kenapa lalu dalam setahun itu ada satu hari yang tiba-tiba omsetnya melonjak sampai 500.000, 5 kali lipat. Hari itu ramai banget. Entah kenapa, mungkin karena hari besar, mungkin karena ada perayaan apa, saya nggak tahu. Tapi itu sebuah anomali. Sesuatu yang nggak wajar, lain dari biasanya. Oke? Nah, contoh lain. Dalam pemerintahan misalnya. Misalnya di sebuah negara ada sistem pemerintahan yang udah sangat korup banget gitu ya, di mana korupsi itu sesuatu yang wajar banget. Ini amit-amit, moga-moga bukan di Indo gitu ya, tapi saya nggak tahu. Anggaplah di suatu negara itu korupsi wajar banget, semua pejabat korupsi gitu ya. Dan lalu ada satu orang pejabat yang dia nggak mau korupsi. Satu orang ini sangat bersih, dia nggak mau disogok, dia nggak terima amplop. Nah, dia ini bisa disebut sebagai anomali dalam pemerintahan tersebut. Kebayang ya?
Jadi intinya anomali ini bisa terjadi di bidang apapun. Tadi kan di bisnis bisa, di pemerintahan bisa, di keluarga misalnya Anda yang pria, para bapak, Anda punya istri yang biasanya tiap hari jutek gitu istrinya ya, tiap hari judes aja istrinya. Lalu tiba-tiba satu hari istri Anda jadi manis banget, tiba-tiba jadi lembut banget. Nah itu namanya anomali, oke? Anomali atau ada maunya lah, saya nggak tahu. Tapi intinya ini sesuatu yang nggak wajar, yang di luar kebiasaan, di luar norma, di luar sistem yang ada. Itu yang disebut sebagai anomali, oke? Dan ini yang bakal menjadi benang merah kita di pelajaran hari ini. Anomali apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu anomali kerajaan surga. Jadi di sepanjang pasal ini, kita bakal lihat ada berbagai value, berbagai nilai kerajaan surga yang Yesus ajarkan, dan bagaimana value-value itu beda banget dengan nilai-nilai yang biasanya diterapkan oleh dunia. So the kingdom of heaven is an anomaly. Oke, kerajaan surga adalah sebuah anomali. Itu yang bakal kita lihat di pelajaran kita hari ini. Oke, jadi boleh ya, kita semua udah belajar satu kata baru. Mungkin sebagian masih asing anomali apa. Saya juga baru tahu kata ini gitu ya. Definisinya kayak gitu kira-kira. Sesuatu yang di luar kewajaran. Sip, kita lihat ya apa yang terjadi. Kita lihat slide pertama. Anomali pertama yang akan kita lihat adalah yang disebut sebagai small is great. Anomali pertama di kerajaan surga adalah soal greatness. Siapa yang dianggap besar di dalam sistem kerajaan surga, ternyata adalah yang justru kecil di mata dunia. Kita bakal lihat ya dari awal. Matius 18 ayat pertama. Dibilang di sini, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Nah, dari pertanyaan ini aja, jelas bahwa para murid itu, kan mereka, sekali lagi mereka orang Jewish ya, orang Yahudi, yang di bawah pemerintahan Romawi, dan menantikan kemerdekaan, di mana suatu hari Juru Selamat bakal datang, memerintah mereka, membebaskan mereka dari penjajahan Romawi gitu ya. Jadi mereka membayangkan sistem kerajaan surga ini adalah sama seperti sistem dunia. Mereka bayangin bahwa Yesus datang, lalu akan mendirikan sebuah monarki, dan kemudian memilih pejabat-pejabat yang akan duduk di pemerintahannya. Bayangan para murid tuh kayak gitu. Dan tentunya semua murid-murid ini mereka berebut pengen dapat posisi yang paling tinggi, yang paling penting dalam pemerintahannya Yesus. Mereka pengen jadi yang terbesar di ranknya Yesus. And here comes the anomaly. Yesus ajarin mereka bahwa sistem kerajaan surga itu beda banget dengan sistem pemerintahan lain yang ada di bumi. Kita lihat di ayat 2-5 di bawahnya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Oke. Hal pertama yang bisa kita lihat di sini tentunya adalah bahwa fakta di mana anak kecil itu nggak takut sama Yesus. Yesus panggil anak kecil langsung datang tuh. Jadi saya bisa bayangkan Yesus ini adalah pribadi yang hangat pastinya, yang ramah, yang suka bercanda gitu kan, suka memberi, generous gitu kan. Makanya anak-anak kecil itu seneng main sama Yesus. Kalau Yesus itu tokoh yang galak gitu dan spooky gitu kayaknya ya, mengawang-awang, kayaknya nggak ada lah anak-anak kecil mau deket-deket sama Yesus, takut kayaknya gitu kan. So, kalau Anda nggak suka anak kecil, atau Anda nggak disukai anak kecil gitu ya, berarti Anda masih kurang mirip Yesus. Oke, tapi nggak apa-apa, kita masih bisa belajar. Oke, tapi sekarang kita bisa lihat ini sebuah lesson of humility, pelajaran tentang kerendahan hati. Di ayat 3 kan bilang tuh, Yesus bilang, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kata bertobat dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata strepo. Itu bahasa Yunani strepo, yang artinya to turn around, untuk berbalik arah. Jadi Yesus lagi bilang ke murid-muridnya, kalau kalian pikir harus jadi yang paling besar, paling hebat buat masuk kerajaan sorga, you guys are going in the wrong direction. Kalian salah arah, terbalik arahnya. Kalian perlu balik arah. Justru kalian harus jadi seperti anak kecil ini, kata Yesus.
Nah, saudara perlu mengerti bahwa di budaya zaman itu, anak-anak itu dianggap sebagai, apa ya, bahasa kasarnya itu, anak kecil itu dianggap sebagai properti. Lebih seperti properti dibandingkan pribadi. Kebayang nggak, sedih banget ya? Lebih jadi properti dibandingkan pribadi. Mereka sekedar ada, tapi nggak dianggap. Hanya sekedar tanggung jawab orang tua untuk diurus gitu ya. Tapi kalau di acara-acara penting, bahkan di ibadah gitu, ini anak-anak kecil ini nggak dapat tempat di situ. Mereka dianggap kaum yang tidak penting. Tapi kerajaan sorga kan anomali ya. Apa yang dunia anggap kecil, apa yang dunia anggap hina, nggak penting, justru berharga dan bisa jadi besar dalam kerajaan sorga. Ini yang Yesus ajarin. Nah, ada banyak sekali karakteristik seorang anak kecil yang perlu kita miliki sebagai orang Kristen. Saya akan bahas beberapa saja, 3 diantaranya. Ada di slide berikutnya. Jadi, anak kecil itu seperti apa sih? Yang pertama, anak kecil, ini ada 3P ini. Yang pertama, anak kecil itu percaya sifatnya mereka itu. Anak kecil itu percaya banget sama orang tuanya. Kalau misalnya Anda yang udah punya anak di sini, Bapak Ibu, Anda punya anak kecil, lalu Anda bilang ke anak Anda yang masih kecil, mungkin umur 4-5 tahun gitu ya, terus Anda bilang, "Dek, minggu depan kita jalan-jalan ke Singapura ya," misalnya gitu. Nggak ada tuh ya, nggak bakal ada anak kecil yang langsung stres mikirin, "Hah, mau ke Singapura ya? Waduh, duitnya dari mana ya? Aduh, dolar Singapura lagi berapa sekarang harganya ya? Aduh, perginya naik apa ya? Pesawat gitu? Tiketnya beli di mana ya?" Itu nggak ada anak kecil mikir gituan. Ketika orang tuanya bilang mau ajak ke Singapura, maka si anak kecil ini bakal percaya penuh bahwa orang tuanya sanggup dan memang mau bawa mereka ke sana. Betul ya? Setuju ya? Nah, bisa nggak kita ini punya karakteristik kayak anak kecil ini? Saat kita dengar atau kita baca janji Tuhan buat kehidupan kita, gitu ya, bisakah kita percaya penuh? Atau kita sibuk mikir, kita baca Alkitab, kita baca janji Tuhan gitu ya, soal kehidupan kita yang diberkati, kehidupan yang berkemenangan, lalu kita malah sibuk mikir gitu, stres diri. Masa iya sih? Mungkin gitu gue sukses, tampang kayak gue, mungkin gitu dapet jodoh, mana bisa. Mungkin gitu gue dapet promosi di kerjaan gue, gitu. Nah, lebih seringnya kan kita meragukan kemampuan dan kemauan Tuhan buat memberkati kita. Seringnya gitu, ya nggak sih? Makin tua kita malah makin banyak mikir, termasuk saya juga gitu. Aduh, kayaknya bisa nggak ya gue ya, gitu. Nah, tapi Yesus ajarin kita perlu jadi kayak anak kecil, di mana kita punya kepercayaan penuh sama orang tua kita, Bapak kita di surga. Kita yakin bahwa Bapak kita penyedia, Dia yang menjagai kita, Dia bakal sediakan yang terbaik buat hidup kita selama kita berusaha. Oke, itu karakteristik yang pertama, percaya dari seorang anak. Hal yang kedua, anak kecil itu pembelajar. Betul nggak? Anak kecil itu suka banget belajar hal yang baru. Mereka nggak sok tahu gitu kan. Ketika ada hal yang baru yang mereka baru pertama kali lihat, mereka dengan excited, mereka bakal nanya ke orang tuanya. Bahkan tanya ulang-ulang. "Pi, ini kok begitu sih? Mi, kok ini begitu sih?" Wah, nanya terus tuh kan. Kadang-kadang sampai orang tuanya annoyed, terganggu gitu. Anak gue ini nanya terus sama-sama gitu kan. Tapi anak kecil itu seperti spon, mereka menyerap setiap informasi kan. Mereka lihat, mereka tanya, langsung masuk otak mereka. Ditelan semua tuh. Itu yang namanya anak kecil. Nah, gimana dengan kita? Seringkali kita udah kebanyakan tahu. Betul nggak? Waktu dengar khotbah, langsung kita kan dengan sinis. "Aduh, gue udah pernah dengar puluhan kali soal ini. Nanti pasti ilustrasinya soal ini nih. Udah tau lah, jokesnya bakal ini nih. Udah hafal gue. Udah berkali-kali denger nih." Nah, dalam hal belajar, kita perlu jadi kayak anak kecil juga, saudara. Kita harus merasa belum cukup tahu, belum tahu banyak, pengen belajar lebih banyak. Oke, dan saya berusaha keras buat praktekin hal ini. Saya pribadi udah ikut kelas encounter, sudah tahu encounter-nya di spiritual journey kita. Saya udah ikut encounter mungkin hampir 30 kali. Ikut terus dari zaman masih di Wismael, sebelumnya di mana dulu. Wah, pokoknya berpuluh-puluh tahun saya ikut terus tuh. Bahkan bahan-bahan terbaru itu saya yang nyusun kelas encounter itu. Tapi saudara bisa lihat bahwa di tiap batch, di tiap angkatan, saya bakal selalu duduk di paling depan, mendengarkan, mencatat siapapun yang ngajar.
Karena saya pengen jadi kayak anak kecil tadi gitu. Saya nggak mau merasa, gue udah tahu nih bahan gue yang bikin, nah saya nggak mau. Saya percaya bahwa sang pengajar bakal selalu punya pewahyuan baru, atau bahkan mungkin meskipun itu hal lama, tapi itu merefresh kembali ingatan saya, menyegarkan kembali pengertian saya akan firman Tuhan. Nah mari kita miliki sikap ini seperti anak kecil ini. Selalu mau belajar, selalu excited buat dengar firman Tuhan. Even tuh topik yang udah sering kita dengar, mari tetap excited. Gak pernah kehilangan semangat kita. Ya kayak anak kecil lah, anak kecil nontonin video Baby Shark gitu ya, udah berapa puluh kali sih diputar lagi gitu kan, Baby Shark terus aja itu berpuluh-puluh kali. Tapi mereka semangat terus buat dengerinnya, iya kan? Itulah anak kecil. Mari kita seperti anak kecil selalu mau belajar lagi, mau dengerin lagi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, sifat anak kecil adalah pemaaf. Ini yang saya perhatikan bagus banget dari anak kecil. Lihatin deh, kalau saudara punya dua anak gitu ya, si kakaknya sama si adiknya itu sering banget berantem pasti, betul ya, dua-duanya masih kecil, sering rebutan mainan, bikin kakaknya mungkin bikin nangis adiknya, kadang adiknya yang jahil gangguin kakaknya ngambek gitu ya, mereka berantem. Tapi saya perhatikan, itu semua berantemnya nggak pakai lama tuh, betul nggak? Ribut bentar, nangis bentar, terus nggak nyampe 10 menit, itu mereka udah main bareng lagi, ketawa-ketawa bareng lagi. Nggak ada tuh anak kecil nyimpen dendam gitu ya, kayaknya gitu ya, pundungan gitu kan, terus nggak ada tuh. Baru sebentar ribut, udah baikan lagi tuh. Nah, kalau kita, kayaknya susah banget buat kayak gitu, ya nggak sih? Kita orang dewasa, kayaknya kalau ada gesekan sama orang lain, wah dipendam, diinget-inget banget gitu ya. Sama pasangan misalnya di rumah tangga gitu, suami sama istri, wah gitu kan. Sekalinya si pasangan kita bikin salah, kita inget-inget terus. Dan suatu kali ketika terjadi lagi, kita ungkit yang dulu. Kamu tuh ya, emang selalu kayak gitu. Ini persis kejadian 10 tahun yang lalu kan, persis banget kayak gini nih. Ya elah guys, 10 tahun yang lalu kita masih diungkit-ungkit gitu kan. Kamu gak pernah berubah gitu. Nah, jangan oke Bapak Ibu, pemaaf adalah karakteristik anak kecil yang perlu kita miliki. Nanti di belakang kita bakal bahas banyak soal ini, tapi mari seperti anak kecil itu. Oke, percaya, kemudian pembelajar, dan pemaaf. Masih banyak hal baik tentang anak kecil yang bisa kita pelajari, tapi 3 ini dulu aja deh. Kita jadi orang yang percaya, ketika Bapak kita di surga bilang sesuatu, kita percaya dengan penuh tanpa berdebat, gitu ya. Kita jadi orang pembelajar, kita selalu mau dengar hal yang baik, meskipun itu hal yang mungkin kita rasa udah tahu, kita jadi orang yang pemaaf seperti anak kecil. Ya pasti kita gesekan ada dengan suami, dengan istri, dengan teman kantor, dengan teman komsel, saudara seiman pun bakal ada gesekan. Ribut sebentar udah gitu udah beres. Kayak anak kecil aja gitu kan. Jalan bareng lagi gitu kan. Main bareng lagi. Oke, itu soal karakteristik anak kecil. Dan contohnya paling bagus dari kan di ayat 4 tadi kan bilang ya, kita merendahkan diri dibilang seperti anak kecil. Nah, merendahkan diri di sini bukan berarti kita itu jadi minder atau jadi playing self pity gitu kan ya, yang suka pasal Allah bilang, ada aku mah apa atuh gitu kan, udahlah gitu. Bukannya kayak gitu. Humble-nya itu harus real Bapak Ibu. Kan anak kecil tuh real gitu ya. Mereka percayanya nggak dibuat-dibuat gitu kan. Mereka mau belajar nggak dibuat-buat. Mereka pemaaf nggak dibuat-buat. Emang karakteristiknya mereka ya memang humble gitu kan. Dan contoh paling bagus di kisah ini ya dari Yesus sendiri. Betul nggak? Coba kalau saudara pikirkan ya, ketika, coba gini, menurut saudara, sebetulnya jawabannya apa sih kalau ditanya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Siapa yang terbesar dalam sebuah kerajaan? Jawabannya apa kira-kira yang betul? Ya rajanya dong, iya nggak sih? Yang terbesar dalam sebuah kerajaan ya pasti rajanya yang paling tinggi jabatannya. Betul? Jadi waktu ditanya sama murid-murid ke Yesus gitu ya, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Harusnya Yesus bisa banget bilangnya, ya gue dong, lu pikir siapa? Kan gue rajanya. Harusnya sah banget kalau Yesus jawab gitu. Yang terbesar ya gue rajanya. Tapi enggak, Yesus nggak bilang kayak gitu. Karena Yesus tahu, sesuatu yang udah besar, nggak perlu dibesar-besarkan lagi. Saya ulangi ya, sesuatu yang udah besar, nggak perlu dibesar-besarkan. Yesus itu sangat secure dengan identitasnya, dengan posisinya, bahwa dia tahu bahwa dia adalah rajanya.
Sehingga dia nggak merasa perlu buat menegaskan posisi itu gitu. Gue ini rajanya, gue. Saudara boleh baca itu, nggak pernah Yesus ngomong kayak gitu. Di sepanjang Alkitab dia bilang bahwa gue ini rajanya. Nggak perlu. Sesuatu yang udah besar, nggak perlu dibesar-besarkan. Itu satu quote yang saya tulis di layar saudara. Saya ambil dari film Game of Thrones. Kalau saudara ikutin serial itu dulu, gitu ya, sempat hits di zamannya Game of Thrones. Ada satu quote yang bagus banget, disebut sama Tywin Lannister. Dia bilang, "Any man who must say I am the king is no true king." Seseorang yang harus ngomong bahwa gue rajanya, itu bukan raja sejati. Karena raja sejati nggak perlu ngaku-ngaku raja. Semua orang bakal tahu bahwa dia raja. Dari tindakannya, dari cara dia memimpin, dari kebijakannya. Semua orang bakal mengakui, oh ini pemimpin saya, ini rajanya saya. Dan itu yang dipraktekin sama Yesus. Dia nggak perlu gembar-gembor bahwa saya ini rajanya, nggak perlu. Dia mempraktekkan humility, humble aja, tapi murid-murid bisa lihat bagaimana dia bersikap sebagai pemimpin. Mari kita belajar punya kerendahan hati yang seperti ini. Oke? Orang besar nggak perlu membesarkan diri. Amin ya. Next. Di ayat berikutnya, Yesus masih menggunakan ilustrasi soal anak kecil, tapi sekarang dengan perspektif yang berbeda. Oke, kalau tadi kan diajarin how we should be like children. Kita perlu jadi kayak anak kecil. Nah, di ayat berikutnya ini ganti sudut pandang. Sekarang Yesus ngajarin soal how we should treat other children. Gimana kita perlu memperlakukan anak kecil lainnya. Karena kalau di budaya itu, istilah anak kecil ini bisa berarti dua. Bisa berarti anak kecil beneran, secara jasmani, atau anak kecil itu di zaman itu juga diartikan sebagai orang yang secara rohani belum dewasa. Jadi kecil secara rohani, ya sampai zaman ini juga masih disebut begitu sih. Orang yang baru bertobat, belum dewasa rohani, itu sebutnya little children juga. Nah, sekarang di ayat berikutnya ini, sudut pandangnya beda. Yesus ajarin gimana kita memperlakukan anak kecil yang lain, yaitu orang-orang yang baru percaya, mungkin belum mature secara imannya, gitu ya. Di ayat 5 dibilang, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Oke? Jadi tugas kita adalah menerima, kan dibilang ayatnya gitu kan, menyambut anak-anak kecil ini, orang-orang baru ini gitu ya. Tugas kita adalah menyambut mereka, menerima mereka, dan mengarahkan mereka, supaya mereka jangan tersesat. Oke, kebayang ya, disambut dan diarahkan, supaya jangan tersesat. Karena apa ya, baik lagi, semua yang punya anak kecil pasti tahu bahwa ngurus anak kecil itu nggak gampang. Kebetulan saya belum punya anak, tapi saya sering melihat teman-teman saya yang punya anak kecil gitu ya. Semua ortu pasti tahu, ini ribet ngurus anak kecil itu. Harus cuciin bajunya gitu kan. Mereka habis ngompol mungkin gitu. Kalau mereka jatuh, main-main jatuh, luka, kita obatin lukanya, kita masakin makanannya, kita ajarin disiplinnya. Ini anak kecil emang nggak gampang ngurusnya. Tapi semua itu perlu kita lakukan dengan kasih dan kesabaran pastinya, ya nggak sih? Kita harus bisa jadi teladan dan ngasih tahu mereka apa yang benar, jangan sampai kita malah menyesatkan mereka. Nah sama terhadap saudara-saudara kita yang mungkin baru kenal Tuhan, nah kita perlu jadi teladan buat mereka dan kita mengarahkan mereka. Kalau enggak, dibilang ini ayatnya ngeri banget kan? Lihat, sebuah batu kilangan diikatkan pada leher lalu tenggelamkan ke dalam laut. By the way, ini adalah salah satu cara hukuman mati di zaman itu. Jadi mungkin saudara pernah nonton film Bajak Laut gitu di zaman itu. Jadi kalau orang mau dihukum mati, itu caranya gitu. Diiketin batu di lehernya, lalu didorong ke laut, lalu ditenggelamkan. Jadi mereka tenggelam bersama batu itu. Itu cara hukuman mati di zaman itu. Oke. Nah, kemudian ayat 8 dan 9-nya menegaskan kalau kita mau mengarahkan orang, mengarahkan anak-anak ini supaya mereka jangan tersesat, tentunya kita sendiri juga nggak boleh sesat, ya nggak? Kalau kita aja udah ngaco, gimana kita mau ngarahin orang lain, gitu kan? Makanya di ayat 8-nya dibilang nih, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan atau kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Oke, ini kalau diartikan secara harafiah kayaknya horor banget gitu ya. Ini serem banget sih, potong tangan, potong kaki, cungkil mata, ini ngeri banget gitu ya. Tapi yang dimaksud di sini tentunya bukan betul-betul dipotong. Soalnya itu bukan solusi. Setuju nggak? Kalau saya potong tangan kanan saya potong, saya masih bisa berdosa dengan tangan kiri saya. Betul? Kalau saya cungkil mata saya satu, yang kanan, saya masih bisa berdosa dengan mata saya yang kiri. Bahkan kalau semua anggota tubuh saya potong tangan, saya potong kaki, saya cungkil mata gitu ya, saya masih bisa berdosa di dalam hati dan di pikiran saya. Jadi solusi emang bukan itu. Jelas ketika Yesus bilang perumpamaan ini, ada makna yang lebih dalam daripada sekedar mutilasi gitu. Kayaknya mutilasi bukan solusi deh. Nah, inti dari apa yang Yesus mau bilang, bahwa hidup benar itu butuh sacrifice, butuh pengorbanan. It's not easy, it's not convenient, ya, gak gampang, gak nyaman, dan sangat mungkin kita perlu memotong, kita perlu cut off hal-hal yang bikin kita berdosa. Apapun itu, mungkin kebiasaan buruk kita perlu kita potong tuh, gitu kan? Mungkin pergaulan kita yang kurang oke, perlu kita potong. Mungkin kita punya hobi yang merusak, yang bikin kita nggak maksimal dalam hidup, kita perlu potong itu. Jadi kita perlu cut off beberapa hal dalam hidup kita, supaya kita nggak tersesat tadi. Sama seperti di Perjanjian Lama, saudara ingat ada kisah ketika Tuhan memerintahkan seluruh bangsa Israel disunat, ingat ya kisah itu ya, disunat sebelum mereka menyerang kota Yeriko. Gitu kan? Kenapa disunat dulu? Karena ada bagian dari hidup kita yang perlu dibuang dulu sebelum Tuhan memberikan breakthrough dan kemenangan buat kita. Itu perlambangannya. Waktu mau merebut Yeriko, disunat dulu, dipotong tuh kan. Bagian tertentu dipotong. Nah sama dalam hidup kita, kalau kita mau punya kemenangan, punya breakthrough, ada beberapa hal yang perlu kita cut off dulu dalam hidup kita. Tadi mungkin pergaulan, mungkin kebiasaan, mungkin hobi yang kurang oke, apapun itu. Sip, aman sampai situ. Baik lagi, inti dari anomali ini adalah dalam kerajaan surga, small is great. Apa yang dipandang hina oleh dunia, tadi kan anak kecil, bahkan orang-orang yang bahkan belum kenal Tuhan, mungkin bahkan even banyak gereja yang menurut mereka kayak apaan sih lu pendosa, ternyata di kerajaan surga nggak kayak gitu. Oke, justru mereka ini punya potensi jadi besar. Kita perlu ngerti itu. Itu anomali yang pertama. Aman? Lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita masuk ke anomali yang kedua. Tadi anomali yang pertama adalah small is great. Apa yang dianggap kecil oleh dunia ternyata adalah kunci untuk menjadi besar dalam kerajaan surga. Nah, di perikop berikutnya, di pasal 18 ini, kita belajar anomali yang kedua, yaitu less is more. Bahwa apa yang terlihat sedikit dan tidak berarti di mata dunia, ternyata sangat berharga di dalam kerajaan surga. Ayat 12, saya bacakan buat saudara. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor diantaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Oke? Ini perumpamaan yang sangat terkenal tentang domba yang hilang. Kalau kita pakai sistem dunia, balik lagi ya, kita bandingin selalu kan dunia sama surga ya. Sistem dunia, punya 100 domba, lalu yang satu hilang, ya biarin lah. Toh masih ada 99, gitu kan. Ngapain sih capek-capek nyariin satu yang hilang? Kalau bisnis juga bocuan gitu istilahnya, nggak sebanding resikonya. Demi yang satu, yang 99 ditinggalin, ini bocuan banget nih. Tapi beda cerita di kerajaan surga. Ketika ada satu domba hilang, dibilang bahwa sang gembala akan meninggalkan yang 99 demi mencari yang satu. Because in the kingdom of heaven, every soul matters. Dalam kerajaan surga, setiap jiwa itu berarti. Kenapa? Karena dalam kerajaan surga, kita semua adalah anak. Betul nggak? Kan kita diangkat menjadi anak-anak Allah.
Posisi kita adalah anak. Betul ya? Nah, makanya dicariin kalau hilang. Namanya anak dicariin dong. Saya 3 bersaudara, anak paling kecil. Ingat banget waktu saya kecil, saya tuh pernah hilang di mall, Bapak Ibu. Jadi kami pergi sekeluarga ke satu mall yang rame banget di Bandung. Lalu yang namanya anak kecil ya, saya waktu itu mungkin saya nggak tahu umur 3-4 tahun, saya lupa. Saya tuh nyelonong di tengah keramaian gitu ya, dan lalu hilang dari pandangan kedua orang tua dan kedua kakak saya. Hilang, anak kecil biasalah hilang gitu kan. Lalu apa yang dibuat oleh papa mama saya? Apa mereka lalu bilang, oh nggak apa-apa lah, kita masih punya anak 2 lagi, si Aryan hilang nggak apa-apa, ini kakaknya masih ada 2, masih utuh gitu kan. No, ya nggak sih? No parents will do that. Mana ada orang tua yang kayak gitu. Jadi ortu saya pontang-panting nyariin saya waktu itu, minta tolong ke semua satpam gitu kan, sibuk nyariin saya, pasang pengumuman di halo-halo gitu kan kepada Aryan atau apa gitu kan, bagi yang melihat anak dengan baju ini harap membawanya ke informasi dan sebagainya. Pokoknya dicari sampai ketemu. That's what a parent will do. Itu yang bakal dilakukan oleh yang namanya orang tua. Nah, di dalam kerajaan surga, kita, saya, Bapak Ibu Saudara semua, kita adalah anak. Makanya saat engkau terhilang, Bapak akan mencari engkau sampai ketemu. Pemazmur bilang, saya nggak tahu ayatnya, tapi ayatnya bilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Anak pasti dicari. So if you think you don't matter, if you think you are worthless, always remember that God would leave the 99 to chase you. His grace is running after you. Tuhan dengan semua kasih karunia-Nya akan mengejar engkau. Dan ketika si domba yang hilang ini ketemu, apa yang dibuat si gembala? Kalau kita baca tadi ayatnya. Apa lalu dia pukul si domba itu, dasar domba nakal, nyusahin aja lu pakai hilang-hilang segala. Apa dia buat itu? No. He rejoice. Dibilang, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada yang ke-99 yang gak sesat. Bergembira, bersuka cita waktu ketemu. Bahkan lebih bergembira atas yang satu itu daripada yang 99. Nah, jangan sampai salah ngerti, bukan berarti nggak sayang sama yang 99 ya. Sama seperti ketika saya hilang di mall tadi, apakah ketika papa mama saya panik nyariin saya, lalu berhasil ketemu, seneng banget, oh ya si Aryan ketemu, apakah itu berarti mereka nggak sayang sama kedua kakak saya? Nggak ya, pastinya. Sayang juga lah. Tapi mereka tahu bahwa yang 2 kakak ini aman, nggak hilang, nggak kemana-mana. Gitu. Sementara saya abis hilang baru ketemu, makanya lebih happy nemu yang hilang dong pastinya, wajar banget kan. Tapi sayang ke semua sayang sama. Gitu. Dalam kerajaan sorga, less is more. Buat dunia, engkau mungkin hanya satu manusia di tengah 7 miliar penduduk bumi, gitu kan. Mungkin dunia anggap engkau nggak ada artinya. Tapi buat Tuhan, every soul matters. You matter. Because no one can replace your position in His heart. Saudara yang pernah jatuh cinta tahu lah gitu kan. Posisi orang tuh nggak tergantikan di hati kita. Nggak sama. Posisi Anda itu nggak tergantikan di hatinya Tuhan. Nggak ada yang bisa gantiin posisimu di hatinya Tuhan. So He will leave the 99 for you. Dia bakal tinggalin 99, dia bakal cari engkau karena engkau anaknya dan gak ada yang bisa gantiin engkau. Amin. Amin. Semoga jadi pegangan kita selalu. Bahwa engkau berharga, Tuhan mengasihi engkau, dia bakal cari engkau. Oke, direnungkan dulu, meresap dulu. Next ya. Perikop berikutnya di ayat 15-20, ini bicara mengenai unity sebetulnya. Tentang kesatuan di dalam tubuh Kristus. Pertama kita bakal lihat gimana kalau saudara seiman kita ada yang bikin salah. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, kau telah mendapatnya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Oke, so di sini kita lihat ada sebuah sebuah SOP, sebuah prosedur. Kalau ada rekan kita, terutama saudara seiman yang salah, pertama, tegur 4 mata dulu, dibilangnya gitu kan. Jangan malah langsung, guys, jangan langsung dijadiin bahan sharing di Komsel. Oke. Lagi ngumpul sekomsel langsung, ayo kita doakan nih teman kita lagi selingkuh, doain dia. Hello, jangan guys, gak usah diumbar-umbar ke semua orang gitu kan. Prinsipnya, praise in public, rebuke in private. Oke, praise in public, rebuke in private. Kalau ada saudara kita melakukan sesuatu yang baik, yuk puji di depan orang banyak. Tahu nggak? Si A ini hebat banget loh. Kemarin dia kirim makanan buat orang yang memerlukan. Puji depan semua gitu kan. Nah, kalau dia bikin kesalahan si A, tegurnya personal, 4 mata. Panggil, ajak ketemu. Sorry nih, gue denger lu kemarin gini-gini ya. Emang lu ada masalah apa sih? 4 mata dulu. Oke. Nah, seringkali kita kebalikannya. Ketika ada yang bagus, kita diam-diam aja gitu kan, gak diapresiasi. Gilirannya ada yang bikin salah, wah langsung dihujat, seluruh sosial media tahu gitu kan, semua netizen tahu langsung. Nah, jangan sampai. Oke, Bapak Ibu, tegur personal dulu. Karena tujuan kita menegur apa? Di ayat 14 dibilang tuh, apa? Untuk mendapatkan kembali. Kan dibilang tuh, jika yang mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini tujuannya. The goal is to restore the relationship. Tujuannya adalah memulihkan hubungan. Makanya kita menegur dengan kasih. Bukan dengan penghakiman, bukan dengan perasaan lebih benar, atau niat mempermalukan orang itu. Enggak. Kita menegur dengan kasih karena kita pengen pulihin hubungan. Kita pengen restore relationship. Nah, gimana kalau udah tegur 4 mata nggak mempan? Gitu kan? Nah, langkah berikutnya di ayat 16 bilang, boleh bawa 1 atau 2 orang lagi. Nah, bawa orangnya yang netral dong, dan yang wise tentunya. Mungkin bisa bawa bapak rohaninya, atau bawa home leadernya, bawa pastornya, atau mungkin saksi mata deh yang ngeliat kejadiannya, gitu kan. Bukan bawa bawa balat, apa sih balat bahasa Indonesianya? Bawa backing, bawa orang yang buat mendukung pendapat kita gitu. Dan lalu kita keroyok bareng-bareng orang itu. Nih, dengerin nih, lu kan gitu-gitu, bener kan lu bilang tuh, wah, kita keroyok. Bukan gitu maksudnya. Ingat, goalnya adalah restore the relationship, memulihkan hubungan. Jadi bawa orang yang emang netral, tapi yang bijak juga, yang bisa kasih pandangan juga buat orang itu. Oke? Kalau masih nggak mempan juga, masih double nih orangnya gitu ya. Ayat 17 bilang, mau nggak mau, terpaksa, kita bawa ke jemaat. Kita bawa ke sekolah lebih besar. Ini kita lakukan, kalau kesalahan orang ini, itu bisa membahayakan seluruh jemaat yang lebih besar. Contoh, paling sering kejadian nih ya, paling sering kejadian. Ada satu misalnya anak homesel saudara, tukang ngutang, nggak pernah bayar misalnya. Ini cuma contoh ya, nggak menyindir siapa-siapa, mudah-mudahan nggak ada. Cuma contoh aja yang pernah kejadian saya tahu. Satu anak homesel, tukang ngutang, tapi nggak pernah bayar. Nah, udah ada 3 orang nih temannya jadi korban. Dipinjemin, belum dibayar, pinjam lagi yang lain, nggak dibayar lagi, yang ketiga nggak dibayar lagi. Nah, udah coba diomongin baik-baik 4 mata, nggak bisa. Udah bawa saksi, orang yang minjeminnya, nagih, masih nggak bisa juga. Di situasi kayak gini, mau nggak mau terpaksa, kita perlu memperingatkan anak-anak homesel yang lain. Kita perlu bilangin, nanti kalau sampai si itu datang mau pinjam uang, kayak jangan dikasih dulu ya. Soalnya dia tuh emang lagi bermasalah sama finance-nya, manajemen keuangannya kurang rapi. Kebayang? Kita perlu peringatkan yang lain nih, bawa ke jemaat. Bukan dengan tujuan ngegosipin, bukan tujuan buat menjelekkan atau mempermalukan orang itu, tapi untuk melindungi. Melindungi supaya jangan ada korban-korban berikutnya, itu satu. Dan juga melindungi si orang ini, supaya jangan kejeblos makin dalam, iya nggak? Kalau dia ngutang makin banyak orang, kan dia makin kejeblos tuh. Justru kita pengen jagain dia. Makanya kita bilang ke teman-teman yang lain, nanti kalau dia mau pinjam uang, jangan dikasih dulu ya. Kita perlu bantu dia supaya dia bisa breakthrough nih secara finance. Ingat sekali lagi, sampaikan dengan kasih, bukan dengan maksud tadi mempermalukan, menjelek-jelekan, enggak. Bukan buat ngegosipin, enggak.
Oke, kurang lebih kayak gitu kita bawa ke jemaat. Kalau memang membahayakan seluruh jemaat, ya kita sampaikan ke yang lain. Dan kalau masih nggak berubah juga, tetap nih gitu ya. Ayatnya bilang apa? Ya udah, kita pandang dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, banyak orang salah mengerti bagian ini. Oh, berarti nanti kalau udah dikasih tahu masih nggak bisa, kita kucilkan dia ya, kita jauhi dia ya, kayak pemungut cukai. Enggak, guys. Kita jangan lupa, gimana cara Yesus memperlakukan pemungut cukai? Ayo. Bukan dikucilkan kan? Enggak. Yesus makan di rumah Sakeus. Yesus menjadikan Lewi muridnya. Jadi si orang dablek ini, maaf ya, si orang dablek ini nggak bisa kasih tahu ini, bukan lalu kita musuhi atau kucilkan. Kan tadi, yang penting oke, semua teman-teman udah peringatkan, udah tahu kondisinya, masalahnya apa, ya udah. Selanjutnya orang ini tetap kita kasihi, tetap kita doakan, tetap kita coba jangkau. Kita perlu maklumi mereka sebagai orang yang nggak kenal Allah. Maksudnya apa sih? Dimaklumi itu jangan dibawa ke hati gitu. Kebayang ya? Kalau misalnya kita punya teman yang nggak kenal Tuhan, lalu dia marah-marah nggak jelas gitu kan, kita kan nggak langsung, marah-marah dosa lu, dosa gitu. Kan enggak. Ya kita maklumin aja. Namanya juga belum kenal Tuhan, ya oke lah namanya juga nggak kenal Tuhan. Kebayang nggak? Tapi kita tetap doain, kita tetap mengasihi mereka. Jangan lupa, gimana pun menyebalkannya orang ini, selalu ingat bahwa Yesus pun mati buat dia. Oke? So, it's not a call for abandonment, it's a call for compassion. Oke, ini bukan ajakan buat lalu mengucilkan dia, mengabaikan dia. Justru ini ajakan buat kita punya belas kasihan lebih sama dia. Oke, kita perlu terus doakan, kita perlu coba jangkau lagi. Amin. Kita lanjut ya. Kemudian di ayat ke-19 dan 20, masih soal unity juga, dibilang, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ini udah pernah saya bahas di Q&A, beberapa saya lupa, nanti cek lagi ya, tapi udah pernah saya bahas. Intinya, a place of agreement is a place of power. Oke? Ada ayat yang bilang, 1 orang mengejar 1.000, 2 orang mengejar 10.000. Artinya ada multiplikasi power di tengah kesepakatan. Pastor kalau berdoa sendirian gimana? Ada powernya nggak? Ada juga. Tapi kalau banyakkan, powernya berlipat kali ganda. Oke, makanya kita perlu berdoa bersama, bersekutu. Home cell itu penting banget. Dan perhatiin di ayat ini nggak disebut bahwa 2-3 orangnya harus siapa gitu. Harus pastor kah 2-3 orangnya? Enggak juga. Gitu kan? Yang penting sama-sama percaya Yesus kan. Gitu. Nggak disebut juga harus di mana, harus di gereja, harus di KKR, nggak juga. Saya percaya banget bahwa di setiap home cell saudara, itu bisa ada power yang sama, mujizat yang sama. Di setiap home cell, meskipun cuma 3 orang, 4 orang berdoa, bisa ada kesembuhan di situ, bisa ada pemulihan di situ, bisa ada breakthrough di situ. Saya percaya banget. Nggak disebut harus pagi, siang, malam, enggak. Nggak disebut harus ada format ibadah tertentu, nggak ada. Yang penting ada agreement di situ. Ada unity di situ. Oke, ada kesepakatan. Itu sebabnya kenapa suami istri kalau udah menikah perlu banget doa bersama. Karena udah 2-3 orang tuh dalam sebuah mesbah keluarga, mereka berdoa bersama sepakat. Gereja good banget kita punya powerhouse setiap hari Sabtu, kita berdoa bersama sebagai satu gereja, satu tubuh Kristus. Because there is a power in unity. A place of agreement is a place of power. Amin. Amin. Yang terakhir, anomali terakhir, perikop terakhir di pasal ini, kita akan belajar satu anomali lagi, yaitu soal unlimited forgiveness. Ini juga sesuatu yang sangat nggak wajar buat dunia ini. Matius 18 ayat 21, ini juga terkenal, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Pertanyaan Petrus ya. Nah, kita perlu mengerti background pertanyaan Petrus ini. Ingat bahwa Petrus adalah seorang Yahudi. Dan menurut tradisi Yahudi, seseorang itu harus mengampuni sesamanya 3 kali. Oke, ini mungkin banyak yang bingung kenapa 7 kali. Nah, berdasarkan hukum Yahudi, seseorang itu mengampuni sesamanya 3 kali. Dasarnya dari kitab Amos 1, saya tampilkan potongannya di layar, gak lengkap, tapi kita sudah boleh baca.
Jadi di Amos 1 itu dari teks ini tercipta sebuah asumsi bahwa Tuhan sendiri hanya mengampuni kesalahan yang sama 3 kali. Meskipun maknanya sebetulnya nggak kayak gitu, tapi asumsi orang di zaman itu begitu. Soalnya kalau sudah baca di kitab Amos, dibilang nih, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Terus di ayat berikutnya, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ayat berikutnya lagi, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Seterusnya, karena 3 perbuatan jahat Edom, karena 3 perbuatan jahat Amon, karena 3 perbuatan jahat Moab. Nah, akhirnya dari ayat-ayat ini, para tua-tua Yahudi ini menyimpulkan bahwa, oh berarti mengampuni itu 3 kali atau maksimal 4 deh, gitu. Jadi, ketika Petrus nanya ke Yesus, gitu ya, ini pertanyaan dengan maksud baik. Kan Petrus sudah ikut Yesus lama nih ya, dia belajar menjadi pribadi yang penuh kasih seperti Yesus. Makanya standar agama Yahudi yang 3 kali itu dikaliin 2 sama Petrus. Bahkan ditambah 1, 7 kali. Jadi di pikiran Petrus, ini 7 kali juga udah luar biasa banget. Orang lain 3 kali loh. Tapi kita kan pengikut Kristus, kayak 7 kali. Gimana Yesus? Bagus kan 7 kali ini? Gitu background-nya guys. Tapi apa jawab Yesus di ayat berikutnya 22? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah ini bicara tentang unlimited forgiveness, pengampunan tanpa batas. Kenapa? Karena saya yakin nggak ada dari kita yang waktu kita mengampuni itu kita sambil ngitungin. Oke, 70 kali 7 berapa? 490 ya? Oke, berarti ketika teman kita bikin salah, 489 kali kesempatan ke kamu. Terus bikin salah yang sama lagi, 488 kali lagi. 487 kali lagi. Dihitungin sama kita gitu, 490 kali. Nggak ada, bener nggak? Kita pasti keburu lost count. Kita keburu hilang hitungannya, udah nggak tahu berapa kali gitu kan. So it should be an unlimited forgiveness. Nggak kehitung. Nah, di ayat berikutnya, lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang hamba yang jahat. Semua udah tahu ayat cerita ini ya. Saya nggak baca satu ayatnya, sudah bisa baca kisahnya, sebagian pasti udah tahu. Jadi ada hamba nih ceritanya kan gitu. Dia utang 10.000 talenta ke rajanya. Boleh di next slide-nya ya. Nah, dia utang 10.000 talenta. 1 talenta itu besarnya adalah sama dengan 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja di zaman itu. Oke, kebayang ya, 1 talenta, 6.000 dinar, 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Nah, si hamba ini, dia punya utang ke rajanya 10.000 talenta, yang berarti 60 juta dinar. Betul ya? Kalau dikali 6.000 kan, 60 juta dinar. Yang berarti itu adalah, kalau sudah bagi 365, itu sama dengan 164 tahun kerja. Kebayang ya? Dengan catatan, itu dia harus puasa tuh, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jajan, ketika dapat gaji store ke raja, dapat gaji store ke raja, itu bakal lunas 164 tahun. Jadi ini utang yang udah nggak mungkin lunas nih, mustahil. Sampai ke cucu aja belum tentu lunas. Terus di kisah ini dibilang si raja kasihan, maka ya udahlah dilunasin utang si hambanya ini. Akhirnya rajanya baik hati. Nah pulang dari istana, si hamba ini ketemu sama temennya yang utang ke dia 100 dinar. Tadi ya, berarti 100 dinar itu sama dengan 100 hari kerja. Kalau kita bagi sebulan itu 30 hari, kurang lebih 3-4 bulan kerja lah utang si temennya ini. Pertanyaannya, bisa lunas nggak utang segitu? Bisa banget, betul? 3-4 bulan kerja lunas tuh. Tapi sama si hamba yang jahat ini, si temennya ini langsung dijebloskan ke penjara. Nah menurut saya, si hamba ini bukan cuma jahat, tapi dia juga bego. Maaf ya. Iya nggak sih? Ini blow on nih kata saya. Kalau dia suruh temennya kerja, 3 bulan lagi ini lunas nih utang nih harusnya. Betul nggak? Temennya bisa kerja, dia bisa bayar tuh utang. Tapi kalau di penjara, malah jadi nggak lunas-lunas. Bener nggak? Gimana mau kerja? Nggak dapat duit di penjara kok dia. Jadi menurut saya ini keputusan yang sangat bodoh dari si hamba ini. Nah, waktu si raja dengar kejadian ini, si raja marah banget. Dan si hamba yang jahat dipanggil, gila lu udah gue lunasin 10.000 talenta utang lu gue lunasin, temen lu utang 100 dinar aja gak dilunas, lu gak mau ngampunin. Akhirnya si hamba yang jahat diserahkan kepada algojo sampai ia melunasi utangnya. Nah,
Ada dua pelajaran penting yang buat kita dari cerita ini. Pertama, kita harus selalu ingat, jelas ya, kalau kesalahan kita sendiri itu udah banyak banget. Bahkan nggak bakal pernah bisa kita bayar. Ya nggak sih, tiap hari kita bikin salah, entah di pikiran kita, di perkataan kita, di perbuatan kita bikin dosa tiap hari. Tapi Tuhan mengampuni kita. Nah kalau kita ingat bahwa kita pun banyak dosa, saya percaya bakal lebih gampang buat kita mengampuni orang lain. Because a person who has experienced grace will become a gracious person. Orang yang udah mengalami kasih karunia, bakal memberikan kasih karunia. Itu udah natural, otomatis. Betul nggak? Kita tahu kita pun banyak salah, tapi diampuni sama Tuhan, maka dengan lebih mudah kita bakal mengampuni orang lain. Karena kita tahu bahwa kita juga nggak baik-baik amat kok. Kita juga nggak suci amat, banyak juga dosanya. Nah, kita bakal lebih nggak menghakimi orang lain, memaafkan orang lain. Nah, tapi hal kedua yang saya mau soroti juga, bagus banget, ini yang biasa saya khotbahin di pemberkatan nikah. Jadi kalau saya pemberkatan nikah, saya sering banget khotbah ini. Kalau someday saudara kenikahan, terus saya berkati, sangat mungkin sudah bakal dengar lagi soal ini gitu ya. Jadi saya mau bicara khususnya buat Anda yang sudah menikah. Buat yang belum nggak apa-apa, ini juga bekal buat someday Anda menikah gitu ya. Tapi ini penting banget buat kita juga punya namanya unlimited forgiveness ini, buat pasangan kita dalam pernikahan. Kalau misalnya nih udah menikah nih ya, lalu pasangan kita bikin salah, kesalahan besar deh, ampun itu. Kalau kita melepaskan pengampunan buat pasangan kita tadi ya, maka nggak lama lagi juga utang itu bakal lunas. Bener ya? Sama kayak teman si hamba tadi, kalau dilepasin aja, maka dia bisa kerja 3 bulan lagi lunas tuh utangnya. Nah sama, ketika kita melepaskan pengampunan ke pasangan kita, maka akan ada banyak sekali kebaikan yang pasangan kita lakukan, yang akhirnya membuat hubungan kita bisa baik lagi. Ya nggak sih? Biasanya kan kalau ada bikin salah, terus dia merasa bersalah, terus ngebaikin kita gitu ya. Kalau kita lepasin pengampunannya, maka dengan cepat dia bakal melakukan banyak hal, hubungan tuh bisa restore lagi. Tapi, saat kita memilih buat memenjarakan pasangan kita di dalam kebencian kita, gitu kan, nggak tahu, pokoknya dia salah, pokoknya dia harus dihukum, pokoknya harus gue jutekin, harus gue judesin pokoknya gitu kan, maka akibatnya utang dia tuh nggak bakal pernah lunas. Tadi kan sama, di penjara dia nggak bisa kerja kan, akhirnya mau sebanyak apapun kebaikan yang pasangan kita lakukan, nggak akan pernah cukup. Di mata kita tetap aja jelek, tetap aja salah. Iya nggak sih, jadi kayak gitu. Karena kita udah memutuskan di hati kita bahwa dia ini brengsek soalnya. Akhirnya dia berusaha berubah pun, dia berusaha baik-baikin kita pun, di mata kita tetap jelek. Karena kita memenjarakan dia di dalam kebencian kita. Jadi dia nggak bisa lunas utangnya tuh. Akhirnya dua-duanya sama-sama rugi, Bapak Ibu. Kitanya kesal terus, uring-uringan sendiri, nggak hilang-hilang. Ya kan? Kita yang memendam kebencian ini, kepahitan ini, kita uring-uringan tuh. Di ayat 34 dibilang bahwa hamba yang nggak mau mengampuni itu akan diserahkan kepada algojo. Tugas algojo itu apa sih? Menyiksa. Kalau sudah tahu ya, algojo tugasnya menyiksa. Saat nggak mengampuni, itu kita lagi membiarkan algojo menyiksa diri kita. Kita yang bakal uring-uringan sendiri tuh. Kayak kita lagi punya utang, terus dirongrong sama debt collector. Saya nggak tahu sudah pernah mengalami nggak, saya pernah kebetulan, saya punya utang besar dulu, itu tiap hari debt collector nelponin bisa 50 kali sehari tuh. Nelponin, menteror ke rumah, nanya ke Pak RT, ini mana hariannya, dikejar-kejar, stres deh saya, pusing tersiksa. Akhirnya kita terongrong tuh, kita tersiksa sama algojo, kita nggak mau mengampuni. Sementara pasangan kita bakal frustasi tadi, udah berusaha baik-baikin, udah bikinin sarapan, udah bantu bersih-bersih rumah, udah kasih uang tambahan, tetap aja kitanya bete terus, kita jutek terus. Akhirnya ini rumah tangga nggak pulih-pulih nih, karena tadi di penjara, malah nggak bisa lunas. Padahal kalau mau dilepasin aja pasangan kita yang bersalah itu, kita lepasin dari penjara kebencian kita, maka in no time, the debt will be settled. Dalam waktu singkat aja sebentar juga beres, dari 3 bulan juga beres, nggak nyampe bahkan gitu kan. Akan ada banyak kebaikan yang pasangan kita bisa lakukan untuk menebus kesalahannya. Kalau kita udah memilih untuk mengampuni. Oke, jadi saya sangat anjurkan buat Bapak Ibu yang udah menikah terutama gitu ya. Ketika pasangan salah, putuskan buat mengampuni.
we need to have this unlimited forgiveness. Supaya kita sendiri juga nggak terpenjara. Makin cepat kita mengampuni, makin cepat si utang itu bakal lunas. Tapi kalau kita ngotot, nggak mau mengampuni, ya itu. Akhirnya malah nggak lunas-lunas tuh utang mau gimana juga. Dapat ya ilustrasinya ya? Jadi sama-sama rugi. Kitanya kesal sendiri, yang sana stres, aduh gue udah baik-baikin, kok masih bete juga pasangan gue ya. Lihat, ya waktu kita putuskan untuk mengampuni, sebentar juga kondisi baik lagi pasti rumah tangganya. Saya nggak pernah lupa sebuah ilustrasi dari Dr. Robbie Sonderegger waktu dia isi seminar pernikahan di kita. Ini good banget. Dia bilang gini, ini ilmiah banget. Karena dia seorang ilmuwan ya. Jadi waktu kita digigit ular berbisa, digigit ular nih ya, itu sebenarnya kita nggak mati. Kita itu baru mati ketika racun si ular itu yang menggigit kita biarkan mengalir dalam darah kita ke seluruh tubuh. Makanya kalau digigit ular, biasanya kan sama orang disedot tuh kan, sedot, udahin gitu. Supaya si racunnya jangan mengalir ke seluruh tubuh. Nah sama saudara, yang membunuh sebuah hubungan, yang entah itu pernikahan, entah itu pertemanan, entah itu hubungan apapun lah, orang tua dengan anak, apapun itu bukan kesalahannya. Karena kesalahan bakal selalu ada. Kita pun bikin kesalahan pasti. Sama pasangan kita, sama teman kita, sama siapapun itu. Tapi bukan itu membunuh sebuah hubungan. Hubungan baru akan mati saat kepahitan itu, kebencian itu, kita biarkan dalam diri kita. Nggak cepat-cepat dibuang keluar ke racun tadi. Mengalir dalam seluruh tubuh kita, menguasai kita, di situ hubungan mati. So the snake bites don't kill you. The poison that remains inside your body does. Same thing, the mistakes don't kill your relationship. The unforgiveness does. Yang membunuh hubungan kita bukan kesalahannya, tapi ketidakmauan kita buat mengampuni. Itu yang akhirnya menghancurkan sebuah hubungan. Oke, jadi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu pegang anomali ini. Kita punya unlimited forgiveness. Dunia mungkin bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi, kita perlu balas orang yang jahat sama kita. But no, saya sangat percaya bahwa waktu kita memutuskan buat mengampuni, itu yang untung juga kita sendiri dah. Sama-sama untung. Tapi waktu kita nggak bisa, gue harus balas dendam nih, itu dua-duanya rugi. Orang yang gak dimaafkan rugi, kita sendiri juga rugi, orang ringan. Mari putuskan hari ini buat selalu punya pengampunan yang tanpa batas. Karena yang kalau enggak, yang rugi kita sendiri. Mengampuni aja. Mengampuni. Okay? Forgive them. Be kind. Not because they deserve it, but because that is who we are. Kita baik sama orang, kita maafin orang, bukan karena mereka layak dimaafkan. Mungkin mereka orangnya masih jahat. Mungkin orangnya belum menyesal. Tapi waktu kita maafin mereka, bukan gara-gara mereka layak dimaafin, tapi karena memang itu pribadi kita. Kita adalah seorang pemaaf, kita seorang yang baik, kita memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu. So, I think that's all for today. Ini rekapnya, kita belajar hari ini soal the anomaly in the kingdom of God. Yang pertama tadi apa? Small is great. Yang kedua, less is more. Dan yang ketiga, unlimited forgiveness. Ini 3 hal yang bertentangan sama sistem dunia, tapi kalau kita terapkan sistem kerajaan surga ini, wow, saya percaya kehidupan kita bakal luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur banget buat hari ini. Hari ini kami adalah anak-anak Tuhan, kami warga kerajaan surga, dan kami mau pegang nilai-nilai yang berbeda sama dunia ini. Ketika dunia menganggap hal-hal tertentu hina, kami percaya itu adalah hal-hal yang penting di mata Tuhan. Kami mau jadi seperti anak kecil, menjadi seorang yang selalu percaya dengan penuh pada Tuhan. Kami menjadi pembelajar yang selalu punya eagerness, excitement buat dengerin hal yang baik, yang baru. Kami menjadi orang-orang yang pemaaf, yang mudah mengampuni. Kami juga percaya bahwa less is more. Apa yang dunia anggap nggak penting, apa yang dunia anggap sedikit, itu ternyata penting buat Tuhan, berharga buat Tuhan. Sama seperti diri kami yang berharga buat Tuhan. Di mata dunia mungkin kami cuma 1 orang, tapi di mata Tuhan kami sangat berharga. Kami anak Tuhan, nggak ada yang bisa ambil tempat kami di hatinya Tuhan. So kami mau cherish kebenaran ini, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Dan kami mau punya unlimited forgiveness. Kalau dunia bilang harus balas dendam, tapi enggak. Kami mau belajar mengampuni. Kami nggak mau penjarakan orang lain dalam kebencian kami. Kami mau lepaskan pengampunan, pada saat itu juga maka pemulihan bisa terjadi.
Terima kasih Bapak. Bersyukur buat hari yang luar biasa ini. Thank you buat semua pewahyuan dari Tuhan. Percaya bahwa kebenaran ini akan terus meresap di hati kami. Selalu mengingatkan kami hari demi hari. Setiap kami ketemu orang, kami kesel, kami ada gesekan sama orang. Kami selalu ingat prinsip-prinsip ini. Bahwa small is great, less is more, and we want to have unlimited forgiveness. Thank you Lord buat hari ini. Ucapan berkat buat setiap Bapak Ibu Saudaraku yang mendengarkan, biar ada penyertaan Tuhan, berkat Tuhan buat sepanjang minggu yang mereka jalani di hari-hari ini. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa sekali lagi setiap pertanyaan, setiap feedback, setiap testimoni bisa Saudara kirimkan via Instagram saya Aryan Dave. Dan nanti pasti bakal ada minggu-minggu di mana saya bakal bahas ke pertanyaan-pertanyaan Saudara yang masuk. Oke? Thank you so much buat 1 jam ke belakang. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang di episode berikutnya. Tuhan berkati dan sukses selalu buat semua yang sudah kerjakan. God bless all. Thank you.